Ze Valente tetap di Persik, 4 pemain pinjaman belum diputuskan. Persebaya Surabaya bakal mengambil keputusan untuk 5 pemain yang dipinjamkan ke klub lain. Seperti diketahui, ada 5 nama yang terpaksa dilepas dengan status pinjaman pada bursa transfer pertengahan musim 2023-2024. Dari 5 nama itu, hanya nasib Ze Valente yang sudah jelas. Di membela Persik Kediri selama putaran kedua BRI Liga 1 2023-2024, gelandang asal Portugal memastikan tetap akan membela Macan Putih musim depan. Tidak ada diskusi dengan manajemen Persebaya, semuanya sudah jelas saat saya meninggalkan Persebaya, jadi, saya akan melanjutkan karir di Kediri, kata gelandang berusia 30 tahun itu. Sejatinya, dia masih terikat kontrak sampai 2025, tapi, kemungkinan durasi peminjaman bakal diperpanjang, bukan hanya Valente yang masih terikat kontrak dengan Persebaya Surabaya. Sedangkan 4 nama lainnya adalah pemain lokal yang semuanya membela Liga 2 2023-2024, mereka adalah Brilian Aldama, Denny Agus, Rizky Dwian, dan Ferdinand Sinaga. Lantas, apakah semua pemain pinjaman bakal terdepak? Pihak manajemen belum bisa memberikan kepastian. Semuanya sedang kami komunikasikan dengan tim pelatih, karena saat pelatih tiba, dia belum tahu ada pemain yang dipinjamkan, kata Chandra Wahyudi, Direktur Operasional Persebaya. Chandra mengaku sudah bertemu dengan pelatih Paul Munster untuk memberi hal ini. Munster sudah diberitahu soal beberapa nama pemain yang dipinjamkan, sekarang semua keputusan ada di tangan arsitek asal Irlandia Utara tersebut. Tinggal kami komunikasikan ke pelatih, apakah pemain pinjaman itu masuk dalam skema tim atau tidak, jelas pria asli Bojonegoro itu. Pihak manajemen percaya penuh kepada Munster. Apalagi, tim pelatih dipandang memiliki data akurat soal performa pemain. Selama dipinjamkan, 5 pemain itu sejatinya selalu jadi pilihan utama di klub masing-masing. Terungkap alasan mengapa Flavio Silva dan Junior Breno sempurna untuk skema Paul Munster di Persebaya. Persebaya Surabaya tengah bersiap menyongsong musim baru dengan harapan besar. Setelah harus puas berakhir di peringkat ke-12 pada Liga 1 Indonesia 2023-2024, Green Force bertekad untuk bangkit. Salah satu langkah penting yang diambil adalah mengincar 2 striker berbakat, Flavio Silva dari Persik Kediri dan Junior Breno dari Bayangkara FC. Statistik performa kedua pemain ini menunjukkan alasan kuat mengapa mereka akan menjadi aset berharga bagi Persebaya. Flavio Silva tampil gemilang bersama Persik Kediri. Dalam 29 pertandingan yang dia mainkan musim lalu, Flavio mencetak 23 gol, menjadikannya salah satu pencetak gol terbanyak di liga. Dengan frekuensi mencetak gol setiap 114 menit dan rata-rata 0,8 gol per pertandingan, Flavio jelas menunjukkan ketajamannya di depan gawang. Efektivitasnya dalam menyerang juga didukung oleh jumlah tembakan yang dia lepaskan, dengan rata-rata 3,3 tembakan per game dan 1,5 tembakan tepat sasaran. Sementara itu, Junior Breno yang tampil dalam 30 pertandingan untuk Bayangkara FC juga menunjukkan performa yang tak kalah impresif. Dia mencetak 16 gol dengan frekuensi mencetak gol setiap 168 menit. Rata-rata gol per gamenya memang lebih rendah dibanding Flavio, yaitu 0,5 gol, namun kontribusinya dalam skema menyerang tidak bisa diabaikan. Dengan 2,7 tembakan per game dan 1,3 tembakan tepat sasaran, Breno menunjukkan ketajamannya di lini depan. Jika dilihat dari statistik umpan, Flavio Silva juga menunjukkan keunggulannya. Dia berhasil membuat 3 assist dan rata-rata 1,2 umpan kunci per game dengan akurasi umpan mencapai 75%. Kemampuan Flavio dalam melepaskan umpan panjang dan umpan silang, meskipun dengan akurasi yang bervariasi, menunjukkan fleksibilitasnya dalam berkontribusi pada permainan tim. Di sisi lain, Junior Breno mencatat 4 assist dan rata-rata 0,7 umpan kunci per game dengan akurasi umpan 74%. Meskipun sedikit di bawah Flavio dalam hal umpan kunci, Breno tetap menunjukkan kualitas yang baik dalam distribusi bola. Dalam aspek bertahan, Flavio Silva unggul dengan rata-rata 1,9 intercept dan 2,7 bola yang direbut per game. Dia juga jarang membuat kesalahan yang berujung pada tembakan lawan, hanya 12 kesalahan sepanjang musim. Junior Breno sedikit lebih rendah dengan 1,2 intercept dan 2,2 bola yang direbut per game.
Kesalahan yang berujung pada tembakan lawan yang dibuat Brennau juga lebih sedikit, yaitu 6 kesalahan sepanjang musim. Namun, baik Flavio maupun Brennau menunjukkan kemampuan yang cukup baik dalam bertahan, yang tentunya akan menjadi nilai tambah dalam skema permainan Paul Munster. Satu hal menarik lainnya adalah kemampuan dribble dari kedua pemain. Flavio Silva berhasil melakukan 2,7 dribble sukses per game dengan tingkat kesuksesan 65%. Ini menunjukkan kemampuannya untuk melewati lawan dan menciptakan peluang dari situasi 1 lawan 1. Brennau, meskipun dengan jumlah dribble sukses yang lebih sedikit, yaitu 1,1 per game dengan tingkat kesuksesan 57%, tetap menunjukkan bahwa dia mampu menggiring bola dengan baik.